Bab 1691 Bea Cukai Mudah. Tidak hanya Xinyu, peri salju, dan peri batu yang tahu betapa kuatnya sutra peri emas ini, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, membuat sutra peri emas yang begitu bagus menjadi jaring untuk membungkusku. Selama aku bisa menghentikanmu, tidak ada pemborosan. Jin San menjelaskan dalam kegelapan, tetapi Lin Tian menjawab langsung, hentikan aku. Kemudian Anda berpikir lebih banyak. Petik 2. Pikiran Lin Tian adalah bahwa semua sutra telah jatuh dari tubuh Lin Tian, dan bahkan berguling menjadi bola satu persatu, dan jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Orang-orang terkejut, dan peri batu berkata, orang ini, bagaimana saya bisa mengeluarkan sutra peri emas dari tetua Jin? Pertanyaan ini, semua orang di sini ingin tahu, bahkan dalam kegelapan, Jin San tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa sutra Jinxian saya dikendalikan oleh Anda? Aku memiliki lebih banyak kendali darimu. Apakah itu masalah? Tapi saya menyempurnakannya. Jin yang lebih tua masih tidak mengerti, tetapi Lin Tian menjawab, Anda menyempurnakannya, tetapi masih mendengarkan saya. Setelah melihat bahwa Lin Tian tidak menjawab pertanyaannya secara positif, Jin Chang melepaskan beberapa sutra peri emas, tetapi hasilnya sama, semuanya jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Melihat ini, orang-orang di tempat kejadian tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, sementara Jin San yang lebih tua berkata, sepertinya aku harus memberimu sesuatu yang kuat. Suara itu jatuh, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar, dan di sekitar Lin Tian. Melihat pedang emas ini, Xin Yu segera mengingatkan, Tuan Lin, pedang emas ini akan menyerang target pada saat yang sama, dan kemudian berubah menjadi pedang, jadi Anda tidak boleh tersentuh oleh pedang ini, jika tidak, pedang lain akan menarik masa lalu dan tidak akan memberi Anda cara untuk hidup. Pengingat Xin Yu tidak berpengaruh pada Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, hanya beberapa pedang, yang mudah dipecahkan. Mudah diperbaiki. Semua orang tampak aneh, tetapi penatua Jin dalam kegelapan berkata, wah, kamu sedikit naif. Naif. Kemudian Anda bisa melihat, ketika Lin Tian selesai, pedang itu jatuh ke kaki Lin Tian satu persatu, benar-benar di luar kendali. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka membuka mulut mereka satu persatu, tetapi Lin Tian berkata kepada Jin Chang Lao dalam kegelapan, apakah ada yang lain? Jika ada, lanjutkan. Jika tidak, beri jalan. Petik 2. Ini sangat sederhana, dan senjata ajaib yang dapat digunakan penatua Jin semuanya digunakan, jadi dia berencana untuk menggunakan metode abadi, jadi dia mengingatkan Lin Tian, wah, kali ini saya menggunakan metode abadi. Pada saat berikutnya, panah emas yang tak terhitung jumlahnya datang, dan targetnya adalah Lin Tian. Lin Tian memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menghindarinya satu persatu. Penatua Jin segera berkata kepada penatua Mu, kusutkan dia. Kecil, tetua tari kayu berkata dengan percaya diri, dan kemudian semua bayangan jahat Lin Tian, bahkan miliknya sendiri, semuanya terjerat oleh tanaman merambat itu. Melihat adegan ini, Xinyu terkejut dan kehilangan warnanya, dan sihir berat juga terburu-buru. Oh, aku terjebak. Peri batu tapi ragu, ini bisa lolos. Peri salju tidak percaya, itu tidak mungkin. Pina menatap dan berkata, sekarang, aku akan mati. Lin Tian harus mengagumi kerjasama dari kedua tetua, yang benar-benar mengerikan, jadi Lin Tian meningkatkan kekuatannya puluhan kali lipat. Tidak hanya itu, reinkarnasi Yuan Shen di tubuh Lin Tian dengan cepat menyerap kekuatan tongkat, lalu dengan cepat melepaskan diri, dan bergegas keluar dari hutan. Dan mereka bingung, tetapi semua pohon di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dua tetua dalam kegelapan terekspos di depan mereka. Saya melihat bahwa Jin Chang mengenakan jubah emas, sedangkan tetua kayu mengenakan jubah hijau. Saat ini, kedua orang ini melihat sekeliling, bertanya-tanya mengapa hutan tiba-tiba menghilang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum dalam kegelapan, sekarang giliranku untuk berada dalam kegelapan. Anda, Jin Chang kaget. Dia tidak menyangka Lin Tian akan memasuki susunan, dan tetua tari kayu mengerutkan kening. Wah, sebaiknya kamu keluar, susunan ini tidak di bawah kendalimu. Tidak ada formasi yang tidak bisa saya kendalikan. Lin Tian sangat percaya diri, tetapi tetua tarian kayu bercanda, susunan abadi ini, tetapi susunan abadi, dan susunan surgawi bintang 9, apalagi kamu, adalah susunan surgawi bintang 9, tidak dapat mengendalikannya. Lin Tian tidak menjawab, tetapi memberitahu mereka secara langsung dengan kemampuannya bahwa dia bisa mengendalikan susunan. Jadi saat berikutnya, orang-orang melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu kedua tetua ini terjerat oleh tongkat.
Batang tebu ini berasal dari susunan, sehingga sangat kuat. Selain itu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini adalah makhluk surgawi bintang 9 yang tidak bisa melepaskan diri. Kedua tetua itu terkejut, dan peri batu berkata, dia benar-benar bisa mengendalikan susunan apapun. Peri salju berkata dengan dingin, sepertinya kedua tetua akan menderita. Pina sedikit kesal, dan penatua Jinsan bertanya-tanya, wah, siapa kamu dan mengapa kamu bisa mengontrol susunan ini? Apakah susunan ini istimewa? Tentu saja, formasi semacam ini sangat sulit untuk dikendalikan, bahkan jika kita berdua tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Jinsan itu jujur. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa susunan apapun tidak dapat mengalahkan saya, jadi jangan tanya siapa saya atau bagaimana saya mempelajarinya. Kedua tetua itu saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, bisakah aku pergi ke lembah Huaxian? Setelah mendengarkan, Jinsan tidak berdaya. Bahkan jika kamu pergi sekarang, kami tidak bisa menghentikannya. Ya, kami berada di bawah kendali Anda. Jika kamu ingin pergi, bisakah kami menghentikanmu? Tarian kayu itu bertanya. Lin Tian tersenyum, terima kasih banyak, penatua. Selesai mengatakan, Lin Tian muncul, dan tongkat itu menghilang, tetapi pada saat ini, Jinsan tiba-tiba muncul pedang di tangannya, dan tarian kayu itu muncul cambuk di tangannya. Dua orang menyerang pada saat yang sama, dan Lin Tian bereaksi cukup cepat. Dia terbang ke depan untuk menghindari serangan dua orang, dan kemudian tersenyum dan berkata, dua, kamu tidak percaya padaku. Jinsan berkata sambil tersenyum, selama kamu masih dalam pertempuran ini, kami memiliki kewajiban untuk menghentikanmu. Ya, itu tugas kita. Kayu dan Itus juga menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum kecut, kalau begitu kamu tetap di sini, aku tidak akan mengganggumu. Lin Tian membuat lompatan melalui susunan ini, dan kedua tetua secara alami tidak mengejar, hanya menghela nafas di sana. Peri batu lengan cara, seperti ini, biarkan dia lewat. Peri salju berkata, sepertinya itu bukan ketidakmampuan kita berdua, tetapi sisi lain terlalu kuat, bahkan kedua tetua tidak bisa menerimanya. Peri batu setuju, dan bahkan memberi dirinya alasan, ngomong-ngomong, aku tidak akan menyalahkan kami karena melihat kembali ke kalian para tetua. Pina tapi kau, dua kakak perempuan, jika dia pergi ke lembah peri bunga, dia akan menemukan tuanku. Kedua peri, itu mengungkapkan ketidakberdayaan mereka, tetapi sihir berat buru-buru membiarkan Xin Yu memimpin, bergegas keluar dari sini bersama-sama dan datang ke lembah peri bunga. Namun, lembah peri bunga ini tidak sebagus imajinasi iblis. Terutama ketika orang lain bergegas masuk, mereka tercengang ketika melihat pemandangan di depan mereka. Lin Tian berdiri di depannya dan berkata, mungkin sesuatu terjadi. Bab 1692 Peri Zhan Baihua. Hanya ada 4 bukit gundul, dan ada banyak retakan batu, dan bahkan beberapa batu telah meninggalkan bekas goresan yang tajam, seolah-olah dibelah dengan pisau atau pedang. Pada saat ini, Xin Yu maju, melihat batu-batu aneh ini dan berkata sambil tersenyum, ini adalah gunung luar lembah Huaxian kita. Ini adalah lembah Huaxian kita setelah melewati gunung ini dan melewati jalan setapak. Aku akan memberitahumu, ini tidak sesederhana itu, kata Morgan. Lin Tian telah berjalan ke lembah dan berjalan ke jalan di depan, tetapi sihir berat dan Xin Yu bergegas mengejar ketinggalan. Adapun peri batu dan peri salju yang muncul di belakang, mereka saling memandang. Tapi Pina berkata dengan tergesa-gesa, dua saudara perempuan, jika mereka terus seperti ini, mereka akan segera menemukan tuanku. Si Xianzi berkata sambil tersenyum, Pina, dua tetua tidak bisa menghentikannya. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Peri salju juga dingin tak berdaya, ya, kami telah mencoba yang terbaik. Pina sangat tertekan sehingga dia hanya bisa mengikutinya, sementara Lin Tian berjalan melalui jalan setapak, datang ke jalan setapak, dan masuk sebentar. Dalam sekejap, aroma datang kepada saya, dan kemudian sekilas, ada lautan bunga di seluruh pegunungan. Ini adalah lembah peri bunga. Xin Yu menunjuk ke depan untuk pamer, tetapi iblis bingung, mengapa di luar botak. Xin Yu menjelaskan, saya tidak tahu, tetapi saya mendengar beberapa kakak bela diri mengatakan bahwa ada perang di luar dan itu tidak cocok untuk menanam tanaman. Perang, keraguan berat sihir, dan Xin hujan en suara, ngomong-ngomong, aku tidak mengerti. Iblis berat wajah tidak mengerti, dan Lin Tian sebelum 10.000 orang tua Anda tempat tertutup menunjukkan, ini tempat apa? Xin Yu melihatnya, ada 9 warna karangan bunga yang berbeda.
Seharusnya 9 lembah bunga dari lembah peri kita. Lembah Jiuhua, di mana itu? Lin Tian bertanya, dan Xin Yu berkata dengan canggung, lembah Jiuhua, di bagian terdalam lembah Huaxian, dan hanya tetua yang bisa masuk. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Lin Tian mengabaikan, tetapi terus bergerak maju. Namun, lebih banyak murid muncul di mana-mana, satu demi satu. Orang-orang ini melihat seorang pria memasuki lembah Huaxian mereka, satu persatu, menunjukkan ekspresi penasaran. Beberapa orang juga berkata, ini, ada apa? Siapa tahu? Beberapa orang lewat satu demi satu. Pada saat ini, peri batu dan peri salju datang. Mereka hanya mendengar peri batu berkata kepada mereka, semuanya, jangan mendekati mereka. Orang-orang tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa mendekati mereka. Beberapa orang bertanya, kakak bela diri siapa mereka? Mengapa mereka datang ke lembah peri bunga kita? Mereka mencari nenek Wanyou. Mendengar tentang menemukan nenek, Lin Tian terkejut satu persatu. Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan terus bergerak sampai kelopak merah muda jatuh di udara. Bibi Baihua, mereka berteriak. Peri batu dan peri salju, juga segera dengan hormat ke langit, Bibi. Bibi Baihua, pemimpin semua peri, adalah yang kedua hanya untuk keberadaan Master Lembah, jadi dia juga memiliki alias, Peri Baihua. Saya melihat 100 peri bunga ini muncul dari kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Saya menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan wajah serius. Akhirnya, saya melihat mereka lagi, bagaimana Anda membiarkan mereka masuk? Peri batu segera menjelaskan, Bibi Baihua, mereka berasal dari susunan 5 elemen, bukan dari kita. Apa, susunan abadi 5 elemen? Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut dan jelas merasa tak terbayangkan. Peri 100 bunga tidak percaya, tetapi juga menatap Lin Tiandao, dia adalah orang yang bahkan tidak memiliki siange. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Peri batu segera menjelaskan, jika Bibi Baihua tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada Penatua Jinsan dan Penatua Mu. Mereka adalah susunan abadi 5 elemen, dan 2 lintasan terakhir. Mendengar ini, semua orang bertanya-tanya, tidak bisakah kedua tetua menghentikan mereka? Itu tidak mungkin. Salah satu dari mereka bahkan tidak memiliki senge. Peri 100 bunga itu masih beberapa tidak percaya, jadi melemparkan transmisi jarak jauh. Setelah beberapa saat, Jinsan dan tarian kayu muncul. Mereka berkata kepada peri. Peri 100 bunga menatap kedua tetua itu, ada apa? Jinsan dan istrinya mengatakan situasinya secara singkat, dan orang-orang tahu bahwa Lin Tian yang rendah hati sangat mengerikan. Tapi Peri Baihua menatap Lin Tian, gunakan susunan abadi 5 elemen kami untuk berurusan dengan orang-orang kami, nak, kamu juga cukup kuat. Rata-rata, tapi tidak ada susunan abadi 5 elemen di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa lewat di depan mataku. Peri 100 bunga itu, segera banyak kelopak berbagai warna, membungkus hutan, membentuk bola bunga besar. Semua orang tahu bahwa Lin Tian sudah selesai, dan bahwa Jinsan dan Mu Wu juga tahu bahwa Lin Tian bukanlah lawan dari 100 peri bunga ini. Xin Yu buru-buru membujuk, Bibi Baihua, dia adalah seorang pelukis bintang 6. Kamu bisa mengampuninya dalam kemampuannya. Pelukis bintang 6, hanya dia, apakah menurutmu aku bodoh? Peri Baihua benar-benar salah, tetapi Xin Yu berkata, itu benar. Aku tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Peri bunga itu bersenandung dan berhenti memperhatikan. Iblis berat tapi jalan napas, Anda 100 peri bunga, bagaimana tidaklah memberi tahu perasaan. Manusia, siapa kamu? Berani berteriak di depanku. Peri bunga menatap, dan tongkat menangkap iblis. Iblis itu tidak bisa segera menyingkirkannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan bayangan ajaib, tapi dia masih memarahi, ngomong-ngomong, aku akan bertarung denganmu hari ini. Selesai mengatakan, iblis berat dalam omelan gila-gilaan itu, tetapi kata-kata yang diucapkan sangat sulit didengar. Peri 100 bunga yang marah, benar-benar tidak tahu mati hidup. Saat Peri 100 bunga hendak meletakkan tangan pada iblis lagi, bola bunga di sekitar Lin Tian menyebar, dan iblis sangat senang, Lindi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi kapan kamu menjadi begitu mengomel? Bahkan memarahi individu dapat mengganggu telinga saya. Petik 2. Aku tidak ingin melihat apakah kamu bisa keluar, kata Morgan dengan canggung. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu meniupnya. Kalau begitu cepat lepaskan ikatannya untukku, kata iblis. Lin Tiangang yang hendak lewat, tetapi peri itu bersenandung, apakah menurutmu aku transparan? Selesai mengatakan,
Tongkat menjerat Lin Tian, dan Lin Tian melihat tongkat ini dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya kamu menggangguku seperti ini? Saya ingin Anda tahu bahwa tidak akan ada akhir yang baik untuk masuk tanpa izin di lembah Huaxian kami. Ketika peri mengatakan itu, dia meningkatkan upayanya. Mocong tidak bisa bernapas sekaligus. Tongkat macam apa itu? Bagaimana bisa begitu sulit? Lin Tian tidak peduli, tetapi mematahkan tongkat setelah menyerap kekuatannya. Semua orang di tempat kejadian itu bodoh. Bahkan kedua tetua itu tidak menyangka bahwa serangan peri Baihua tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Tian. Peri batu juga dalam cara keraguan peri salju, adik bela diri salju, katamu, Bibi Baihua, bisakah kamu menjatuhkannya? Baru saja, kupikir Bibi Baihua bisa membawanya, tapi sekarang, aku tidak yakin. Peri salju tidak bisa melihat kekhawatiran Lin Tian. Sepertinya dia hanya bermain. Bab 1693 mengancam peri bunga. Setelah mendengar ini, peri batu bertanya, orang ini, tidak ada siange, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Tidak hanya peri batu, tetapi juga peri 100 bunga yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Tetapi saat ini, murid yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Untuk menyelamatkan muka, dia melepaskan kelopak yang tak terhitung jumlahnya lagi. Kelopak ini, terbang cepat di udara, juga menghasilkan gesekan yang kuat saat mengikis, membuat api di mana-mana. Semua orang terkejut. Hujan meteor. Ketika bunga-bunga ini tiba di depan Dalin, mereka telah berubah menjadi bola api dan sangat kuat. Lin tidak cukup bodoh untuk melakukan serangan pria ini. Dia langsung melepaskan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menghindari serangan bunga-bunga ini. Tidak hanya itu, Lin Tianbenzun juga datang ke sisi iblis Chong dan mematahkan tongkatnya. Adapun bayangannya, itu dipecahkan oleh kelopaknya. Kemudian, kelopak ini juga mengunci Lin Tian, berniat untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian ingin terus melepaskan bayangan ajaib, tetapi peri 100 bunga melepaskan momentum yang kuat. Dalam momentum ini, tidak ada bayangan ajaib yang bisa muncul, karena bayangan ajaib tidak memiliki pertahanan, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk muncul di bawah kekuatan kuat pihak lain. Akhirnya, semua orang hanya bisa melihat Lin Tianben menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Lin Tian tahu bahwa dia akan terluka parah jika dia diserang, jadi dia menambahkan mantra cahaya pada dirinya sendiri, jadi kecepatannya meningkat. Jadi mereka melihat Lin Tian bergerak. Adegan ini, biarkan semua orang terkejut, beberapa orang berseru, kecepatan ini, terlalu mengerikan. Tidak, aku tidak bisa membayangkan. Tiba-tiba, semua orang bertanya-tanya siapa Lin Tian, sementara peri Baihua tertekan, kecepatan ini tidak lebih buruk dariku sama sekali. Saat ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tahu, kamu tidak bisa membawaku, jadi biarkan aku masuk. Masuk, apakah Anda pikir kita bisa datang ke sini sesuka hati? 100 bunga alam peri itu tidak akan melepaskan langit hutan untuk keluar, tetapi lambaian satu tangan, sebuah pintu muncul di udara. Ketika mereka melihat gerbang, mereka semua berkata, ini gerbang 100 bunga. Bibi Baihua, apakah kamu ingin menjebak mereka di gerbang Baihua? Pada saat ini, iblis terjerat oleh bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia terlibat dalam gerbang 100 bunga. Peri 100 bunga menatap Lin Tian dan berkata, giliranmu. Lin Tianeng dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang kuat di gerbang 100 bunga. Jika dia tidak pergi, iblis mungkin dalam bahaya. Jadi Lin Tian berinisiatif untuk melompat dan bergegas ke gerbang Baihuamen dan menghilang di depan kerumunan. Peri 100 bunga menyingkirkan gerbang 100 bunga dan melihat kerumunan dan berkata dengan dingin, oke, tidak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Selesai mengatakan, 100 bunga peri pergi, dan Xin Yu tinggal, adapun peri batu berkata sambil tersenyum, tanpa diduga 100 bunga bibi, keluarkan ini. Peri salju ragu-ragu, aku tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Tidak mungkin keluar dari Baihuamen. Pameran batu selesai berkata, berbalik untuk pergi, dan peri salju juga harus pergi. Pina kemudian pergi mencari tuannya, dan Xin Yu tinggal di lembah Huaxian setelah kembali ke pikirannya. Dia tidak pergi karena dia pikir Lin Tian dan keduanya pasti baik-baik saja, jadi dia menunggu di sana. Bagi Lin Tian, dia berdiri di tumpukan bunga, dan begitu pula iblis yang berat. Namun, iblis sangat tragis. Dia terjalin oleh bunga dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa melarikan diri. Baru setelah Lin Tian tiba, iblis melihat harapan dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kapan kamu bilang kamu akan menyeretku ke bawah?
Lintian tertawa dan berkata, jangan mengolok-olok aku. Apakah ada masalah? Lintian bertanya, dan iblis menghela nafas, ketika aku pergi ke kerajaan iblis. Berhentilah mengatakan itu sepanjang waktu. Lintian segera menyela, dan iblis berat tertekan, kamu orang ini, benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kupikir itu adalah kesenjangan besar antara kamu dan monster yang dingin dan sombong 10.000 tahun yang lalu. Celah besar, ya, sekarang orang yang hanya bisa menggunakan mulutnya dan berderak. Lintian berkata tanpa daya. Aku bilang Lindi, kamu tidak benar. Kapan saya bisa mengatakan itu sepanjang waktu? Kata Morgan. Lintian tahu bahwa akan membuang-buang waktu untuk terus bertarung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melepaskan ikatan tongkatnya. Ketika iblis mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat sekeliling. Di mana kita? Di suatu ruang. Lintian berkata sambil tersenyum, iblis itu tertegun dan berkata, tidak, kita terjebak di sini. Mengantuk. Dia meremehkanku. Lintian tersenyum dan mulai duduk. Tidak mengerti, apa yang kamu lakukan. Jika senjata ajaib ingin menjebak kita, itu pasti memiliki kekuatan yang cukup, dan sekarang aku ingin menghancurkannya. Lintiansi tertawa dan mulai menyerap semua kekuatan. Kemudian iblis melihat bahwa lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh tubuh Lintian, dan kemudian lampu ini menjadi kristal satu persatu. Lintian menggumpalkan kristal-kristal ini dan kemudian menyerapnya ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, suasana di luar angkasa berangsur-angsur menjadi lemah, dan sihir berat melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Aku mengatakan bahwa Kaisar Lin, kamu pergi ke negeri dongeng, apa yang kamu kembangkan pada akhirnya. Lintian telah berlatih membunuh reinkarnasi, dan baru-baru ini hanya dapat memadatkan gas menjadi kristal, seperti kristal gas peri. Jika tidak, menurut mantan Lintian, dia tidak bisa mengubah gas di sekitarnya menjadi kristal, membentuk kekuatan yang bisa dia serap. Tapi Lintian memberitahu Iblis Chong, itu rahasia. Iblis berat tertekan, Anda terus berpura-pura. Pelit Lintian tidak berbicara, tetapi tersenyum dan terus menyerap kekuatan di sekitarnya. Saat ini, di lembah peri bunga, 100 peri bunga yang sedang bermeditasi dan berlatih tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan gerbang 100 bunga, dan kesadaran menembus ke dalamnya. Bunga merasakan perubahan di ruang hutan, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Akhirnya mau berbicara dengan kami. Lintian melihat sekeliling sambil tersenyum, dan peri 100 bunga berkata dengan tergesa-gesa, apa yang telah kamu lakukan, dan mengapa kekuatan ruang ini turun dengan gila-gilaan? Apa? Takut. Lintian Xiao berkata bahwa banyak kekuatan peri bunga berasal dari gerbang bunga. Jika Bai Huamen menjadi lemah, kekuatannya akan menjadi lemah, jadi dia secara alami takut, jadi dia juga jalan napas, katakan, apa yang terjadi? Aku bisa menyerap kekuatan senjata ajaibmu, jadi sebaiknya kamu memikirkannya. Biarkan aku melihat lelaki tua Wanyao, atau aku akan menguras kekuatan senjata ajaib ini, dan senjata ajaibmu tidak akan berguna. Mendengar ini, peri 100 bunga sedang terburu-buru. Kekuatan ini, tapi saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya. Jika kamu berani menghancurkannya, aku tidak bisa mengampunimu. Kalau begitu cepat dan bawa kami menemui orang tua Wanyao, atau kamu akan melakukannya. Ancaman Lintian adalah aib bagi peri 100 bunga. Jadi peri itu berkata dengan marah, apakah kamu percaya aku membunuhmu? Bunuh aku, kemudian Anda mencoba, kata Lintian Xiao, dan peri 100 bunga segera mengumpulkan kelopak yang tak terhitung jumlahnya dalam senjata ajaib. Lintian berkata sambil tersenyum, semakin banyak kamu mengkonsumsi kekuatan senjata ajaib ini, semakin cepat kamu membuangnya, jadi sebaiknya kamu memikirkannya. Bab 1694, Musuh adalah teman. Ketika peri bunga mendengar ini, dia sangat marah. Kamu berani mengancamku, nak? Bagaimana kalau mengancammu? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan peri 100 bunga harus berkata, kalau begitu keluar, aku akan membawamu menemukannya. Saya tidak akan keluar. Lintian tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Bawa kami, dan biarkan orang tua itu masuk. Lintian Xiao berkata, dan jalan napas peri 100 bunga, kamu tidak perlu mendorong ke depan. Saya akan memiliki 1 inci lagi. Apa yang kamu inginkan? Lintian ada di sini sekarang. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Iblis berat berada di satu sisi dengan suara rendah, Lindi, tidak menyangka kamu begitu. Kamu, Lintian membenci, tetapi iblis itu tertawa, dan juga dengan sengaja merangsang peri 100 bunga, hei, cepat lakukan seperti yang dilakukan Lindi, atau kamu akan kehilangan ruang.
Jalan napas peri 100 bunga, kamu menungguku, cepat atau lambat, aku membiarkanmu hidup seperti kematian. Lintian tersenyum dan berkata, cepat, jangan bicara omong kosong. Mendengar ini, peri itu bersenandung dan pergi. Sihir berat cara aneh yang baik, Lindi, dia benar-benar bisa membawa kita untuk menemukan wanita itu. Iya, Lintian tahu bahwa gerbang 100 bunga ini sangat penting bagi 100 peri bunga itu, jadi peri 100 bunga akan pergi mencari nenek itu. Adapun peri bunga, dia memang datang ke tempat yang penuh dengan bunga, dan Pina itu berbaring di tepi untuk beristirahat. Ketika peri bunga muncul, Pina berkata, Bibi bunga, kenapa kamu di sini? Tapi peri berkata, aku ingin melihat tuanmu. Ah, Anda mencarinya. Pina tercengang, dan suara peri 100 bunga itu anggun, tetapi Pina berkata, tuanku akan menutup untuk penyembuhan, aku khawatir. Tidak apa-apa, aku akan berbicara dengannya. Setelah mengatakan itu, peri bunga pergi ke bunga, sampai setelah beberapa saat, dia melihat pria dengan rambut perak dan jubah perak, dan juga dengan topeng perak. Nenek Wanyou, peri bunga melihatnya dan berkata dengan sangat hormat, sementara pria itu, memulihkan suara wanita itu, ada apa? Peri Baihua tidak berdaya untuk menceritakan kisahnya lagi. Ketika Pina mendengar bahwa Lintian dan yang lainnya baik-baik saja, dan mengancam peri Baihua, dia berkata, tidak, ini belum mati. Peri 100 bunga menghela nafas, aku tidak seterampil seorang pria. Bukan karena Anda tidak kompeten, itu anak itu. Dia memiliki identitas khusus. Nenek Wan Yu berkata dengan tenang, dan peri bertanya, siapa dia? Dia berasal dari alam ilahi, kemudian dia terlahir kembali ke alam universal, dan akhirnya datang ke Kyushu, dan kemudian medan perang kuno. Orang tua itu berkata satu persatu. Kerajaan ilahi. Peri 100 bunga menatap, dan Wan Yu patua dengan anggun berkata, jadi kamu tidak sebaik dia. Tidak ada yang aneh. Peri 100 bunga mengkhawatirkan, lalu bagaimana melakukannya? Beri aku Baihua Men. Saya akan masuk dan berbicara dengannya. Iya, peri Baihua mengeluarkan gerbang Baihua, dan kesadaran Nenek Wanyou menembus ke dalam Baihua Gate dan tersenyum kepada Lintian dan berkata, aku harus memanggilmu Lintian atau Lindi. Baiklah, Lintian menertawakan suara wanita itu. Nenek Wanyou berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi ke kerajaan ilahi dan kembali ke dunia fana? Bukankah alam ilahi itu bagus? Petik 2. Ketika Lintian mendengar ini, dia bingung. Apakah Anda tahu dari mana saya berasal? Tentu saja, aku tahu banyak tentangmu. Nenek Wanyou itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tianhu bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu mengenalku dengan baik? Nenek Wanyou tersenyum. Sejujurnya, saya berada di negeri dongeng. 10.000 tahun yang lalu, Anda mengintegrasikan negeri dongeng, dan saya ada di sana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, apa nama lamamu saat itu? Petik 2. Tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkannya. Nenek Wanyou berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata dengan senyum masam, jika kamu seperti ini, aku benar-benar ingin menangkapmu. Tangkap aku. Dengan kemampuan Anda saat ini, itu tidak cukup. Petik 2. Oh, benarkah? Lin Tian melompat dan bergegas keluar dari gerbang 100 bunga bersama iblis. Dia muncul di samping Nenek Wanyou. Peri Baihua dan Nenek Wanyou terkejut, terutama peri Baihua bertanya-tanya, bagaimana kamu bergegas keluar dari senjata ajaibku? Aku sudah mengendalikan senjata ajaibmu, tapi aku tidak ingin keluar dan memintamu untuk memimpin jalan untuk menemukan yang ini. Lin Tian menatap Nenek Wanyou dan berkata, peri bunga tiba-tiba merasa ditipu, dan segera menyerbu keluar, aku ingin membersihkanmu. Tapi Nenek Wanyou berhenti, kamu mundur, aku akan berbicara dengannya. Peri bunga tidak mengerti, Nenek Wanyou, ini. Mundur, aku punya benar. Peri 100 bunga harus mundur ke satu sisi, menatap Lin Tian dan yang lainnya bersama Pina, sementara Lin Tian memandang Iblis Chong, kamu juga harus mundur. Demon Heavy tahu bahwa dia tidak bisa membantu apapun, jadi dia harus mundur ke satu sisi, sementara Lin Tian menatap Nenek Wanyou dan berkata sambil tersenyum, silakan, siapa kamu? Baiklah, nanti. Nenek Wanyou tidak mengatakan identitas aslinya, tetapi Lin Tianhu meragukan, kamu begitu, aku ingin menjatuhkanmu. Lindi, kamu tidak datang kepadaku untuk tujuan ini, kan? Nenek Wanyou itu tersenyum dan berkata, sementara Lin Tian berkata, memang benar aku mencarimu untuk hal-hal lain, tetapi sekarang kamu mengatakan bahwa kamu mengenalku, atau seorang pria di negeri dongeng, mau tidak mau aku ingin tahu asalmu.
Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu kecuali milikku. Ini adalah eufemisme dari Nenek Wanyou. Jelas, Nenek Wanyou tidak ingin memberitahu Lin Tian segalanya tentang dia, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, lalu bagaimana aku bisa yakin bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Tapi Nenek Wanyou berkata sambil tersenyum, kamu dapat memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi jika kamu ingin mengambil perpisahanku, maka aku dapat segera menghapus ingatan perpisahanku, sehingga kamu tidak tahu apa-apa. Lin Tian harus menyerah untuk mengambil sisi lain terlebih dahulu, tetapi bertanya, apakah kamu bersedia memberitahuku sesuatu? Ya, selama aku tahu. Lin Tianen bertanya setelah suara itu, oke, aku akan mengajukan pertanyaan dulu. Katakan, mengapa kamu datang ke Wanjiecheng, Kyushu, daripada tinggal di negeri dongengmu? Lin Tian tersenyum pada Nenek Wanyou. Nenek Wanyou menjelaskan, itu karena ada sesuatu yang saya inginkan di medan perang kuno. Apa, istana Wanji cocok untuk kultivasi saya, bukan? Nenek Wanyou berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tianban percaya dan ragu. Adapun Nenek Wanyou, dia berkata, jangan menatapku seperti ini. Lin Tian harus kembali ke pikirannya dan bertanya, baiklah, katakan padaku, mengapa orang-orang pertama di medan perang kuno berkumpul di medan perang kuno dan untuk apa mereka berjuang? Apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari kalangan lain datang ke Kyushu untuk bertarung di medan perang kuno? Tanyakan pada Nenek Wanyou. Lin Tianen berkata, iya, itu orang pertama di sekitar. Mengapa mereka berkumpul di sini? Bab 1695 mematahkan kekuatan Yuan, Gunung Moxuan. Setelah mendengar ini, Nenek Wanyou merenung dan akhirnya berkata, orang-orang dari semua lapisan masyarakat adalah untuk kekuatan medan perang kuno. Sebuah kekuatan, ya, itu disebut kekuatan pemecah, Raja Roh. Raja Roh Kudus. Lin Tianhu bertanya, iya, dikatakan bahwa jika Anda mendapatkan kekuatan ini, Anda dapat menjadi dewa secara langsung, dan tidak peduli siapa Anda, selama Anda mendapatkan kekuatan ini, Anda dapat menjadi dewa secara langsung, dan Anda harus tahu bahwa menjadi dewa, tidak peduli di negeri dongeng, atau di dunia iblis, sangat sulit. Nenek Wanyou menjelaskan. Lin Tian tidak memikirkan medan perang kuno dan kekuatannya. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang mengerti? Pada saat itu, kekuatan mematahkan Yuan muncul, dan semua orang bertarung di sini. Tetapi setelah perang, ditemukan bahwa kekuatan mematahkan Yuan tidak lagi ada, dan semakin sedikit orang yang secara bertahap mencarinya. Orang-orang dari lingkaran lain datang ke sini terutama untuk senjata ajaib, seni sihir, dan timur dan barat yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur dan sebagainya. Nenek Wanyou itu menjelaskan. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, berapa tahun yang lalu ini? Ini sekitar 5 juta tahun. Nenek Wanyou menjawab, dan Lin Tian tersenyum dan bertanya, bagaimana denganmu? Datang ke sini secara terpisah untuk apa? Petik 2. Saya telah mencari satu hal, tetapi saya belum menemukannya, jadi saya telah melayani sebagai tamu di lembah Huaxian. Apakah ada masalah? Kata Nenek Wanyou itu sambil tersenyum. Lin Tian menatapnya dan bertanya, lalu, bagaimana aku bisa mempercayai apa yang kamu katakan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahumu apa yang kamu inginkan. Kata Nenek Wanyou itu sambil tersenyum. Lin Tian hanya terlihat baik dan berkata kepada iblis, apa yang ingin kamu tanyakan, tolong. Itu, kata Morseren dengan penuh semangat. Nenek Wanyou berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin tahu saluran dunia iblis? Iya, faktanya, di medan perang kuno, ada saluran untuk kembali ke dunia iblis, yang juga satu-satunya, tetapi sangat berbahaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa 10 orang ingin kembali, dan hanya 1 orang yang bisa kembali. 10.000 nenek Anda berkata, tetapi iblis itu berat tetapi tidak takut untuk berkata, saya tidak peduli. Itulah yang akan kukatakan padamu. Ketika Nenek Wanyou selesai, dia mengeluarkan sebuah gambar dan melemparkannya ke iblis. Bintik hitam itu adalah jalan menuju kerajaan iblis. Iblis itu menunduk lagi dan bertanya, medan perang kuno, Gunung Suan Iblis. Ya, ada saluran di gunung, tapi saya tidak tahu di mana. Lagi pula, saya tidak maha kuasa. Kata Nenek Wanyou itu sambil tersenyum. Iblis mendapatkan kembali ketenangannya, dan Lin Tian menatapnya, pergilah, aku akan menemanimu. Iblis mendengar kata-kata Lin Tian dengan penuh semangat dan berkata, ya. Kemudian mereka pergi, tetapi Lin Tian menoleh ke Nenek Wanyou dan berkata, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, atau aku akan menemukanmu ketika aku sampai di negeri dongeng.
Jangan khawatir, aku tidak berani. Nenek Wanyo tertawa, dan Lin Tian pergi lagi bersama iblis. Tapi Pina berkata dengan muram, "Tuan, siapa orang ini begitu gila?" Peri Baihua menatap Nenek Wanyo, "Kamu sepertinya takut padanya." Nenek Wanyo tersenyum dan berkata, "Dia tak terkalahkan di negeri dongeng, dan satu-satunya yang telah menjadi dewa selama jutaan tahun." "Apa, dia menjadi dewa di negeri dongeng?" Peri 100 bunga itu terkejut, dan Nenek Wanyo berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya mendengar bahwa negeri dongeng telah disatukan oleh orang-orang, kan?" "Ya, 10.000 tahun yang lalu, negeri dongeng yang kacau disatukan oleh seorang pria bernama Lindi. Orang-orang di kota 10.000 alam tahu itu." Peri bunga itu mengangguk. "Dia Lindi." "Apa?" Peri bunga itu menatap. "Jadi kau kalah darinya?" "Tidak ada." Ketika Nenek Wanyo selesai, dia mengembalikan gerbang Baihua ke Peri Baihua. Peri bunga menghirup udara, mengerikan. Kemudian Peri 100 bunga pergi karena terkejut, sementara Pina Tukau, "Tuan, apakah orang itu benar-benar luar biasa? Kamu beruntung dia tidak membunuhmu." Ketika Nenek Wanyo selesai, dia menutup matanya dan menyembuhkan lukanya. Pina harus tinggal pada saat yang sama, dan keluar dari sini, datang ke lembah peri bunga. Lin Tian melihat Xin Yu yang diharapkan. Ketika Xin Yu melihat Lin Tian dan Mocong keluar, dia dengan bersemangat berkata, "Aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Apakah kamu tidak mempercayai kami?" Katanya sambil tersenyum. "Tentu saja," Xin Yu berkata sambil tersenyum, tapi barusan dia menunggu dengan sangat menyakitkan sehingga dia hampir pergi. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Ayo pergi dari sini." Bagus. Xin Yu dan Lin Tian pergi dari sini, tetapi kali ini mereka pergi dari gerbang, dan ketika mereka muncul, mereka sudah berada di halaman rumah bordil di Wanjiecheng. Nyonya setempat melihat 3 orang keluar dan bertanya dengan heran, "Apakah kamu sudah pergi ke lembah peri bunga?" "Ya, Nyonya, ini mengasyikkan sepanjang jalan." Xin Yu itu menggerahkan, dan Bos Niang ragu. Setelah Lin Tian dan iblis mengucapkan selamat tinggal lagi, Xin Yu terus berbicara. Ketika mengetahui bahwa Lin Tian menerobos susunan 5 elemen dan mengalahkan 2 tetua, dia akhirnya memaksa semua peri bunga untuk melepaskan mereka. Pemilik rumah berseru, "Itu sangat kuat." Tidak hanya itu, istri pemilik akan menerima kabar tersebut. Ketika dia melihat berita itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada yang diizinkan untuk menentang Tuan Muda Lin ini." "Siapa yang memberi perintah?" Xin Yu terkejut, dan Bos Niang membeku, "Advokat lembah dan peri 100 bunga." Petik 2. Tuan Lembah. Xin Yu belum pernah melihat penguasa lembah, tetapi sekarang dia menarik napas ketika mendengar perintah itu. "Silakan, dia bukan pria yang sederhana," kata pemilik rumah, "biarkan Xin Yu memesan." Xin Yu segera memberi perintah kepada murid-murid lembah Huaxian, bahkan para wanita di rumah bordil dan. Namun, saat ini, Morcong dan Lin Tian sedang berjalan di jalan, dan Morcong bersemangat, "Lindi, bukankah ini Gunung Morsuan mengerikan?" "Aku belum, bagaimana aku tahu?" Lin Tian tersenyum pahit, dan iblis menantikan untuk berkata, "Aku benar-benar ingin bergegas." "Ayo pergi sekarang," Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan iblis berkata dengan anggun. Tapi sebelum kami sampai di gerbang, iblis itu muncul lagi dengan pesonanya. Pada saat yang sama, ada Raja Iblis Utara. "Apa, ingin pergi?" Iblis Utara Wang berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian tersenyum ketika dia melihat bahwa dia telah pulih. Begitu pulih, tidak jelas. Petik 2. "Wah, jangan berpuas diri. Kami di sini untuk mengundang Anda menjadi tamu, tetapi Anda juga dapat menolak. Tapi konsekuensi dari penolakan adalah kami, Raja Singa Iblis, pasti akan lebih banyak berurusan denganmu." Raja Iblis Utara mengancam. Tidak hanya Raja Iblis Utara, tetapi iblis itu juga berkata, "Kami tahu kamu kuat, tetapi melawan Raja Singa Iblis kami, kamu hanya memiliki satu cara untuk mati." Setan itu menawan dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, kamu bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Mengapa kamu harus bertarung dan membunuh?" Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu apa itu Raja Singa Iblis. Jika dia menyinggung perasaan saya, dia ingin berbicara dengan saya. Itu tidak mungkin. Jadi Anda membuatnya bersiap untuk itu. Ketika saya kembali ke kota, saya akan memperbaikinya." Bab 1696. Ada sesuatu seperti ini di sini. Raja Iblis Utara tidak menyangka bahwa setelah Lin Tian tidak terlalu banyak memberikan wajah,
dia mengerutkan kening dan menatap, apakah kamu ingin hidup? Kami tahu kamu kuat, nak, kata iblis itu. Tetapi jika singa iblis keluar sendiri, kamu tidak punya pilihan selain bersembunyi. Pesona iblis juga mengancam, wah, di kota dunia, kita, Raja Singa Iblis, dapat mendominasi satu sisi, tetapi kita memiliki kemampuan. Dalam menghadapi ancaman ketiga iblis itu, Lin Tianxi tertawa, bagaimana kalau mendominasi pesta? Saya tidak harus jatuh pada akhirnya. Petik 2. Ketika ketiga iblis itu marah, mereka tidak bisa berbicara, dan para penonton menganggapnya menarik untuk ditanyakan, dan bahkan berbicara satu persatu, orang ini gila. Tidak, dia baru saja mengalahkan Raja Iblis Utara kemarin. Hari ini, Raja Iblis Utara mengundangnya, tetapi dia tidak memberikan muka. Diperkirakan singa iblis akan marah. Lin Tian tidak peduli apa yang dibicarakan orang-orang ini. Sebaliknya, dia mengambil iblis dan pergi dari sini. Setelah keluar dari gerbang kota, ketiga monster itu pergi dengan marah. Namun, Iblis Chong tersenyum pada Lin Tian dan berkata, Lindi, tahukah kamu seberapa kuat singa iblis di kota? Tidak peduli seberapa kuat, apa yang bisa saya lakukan pada akhirnya? Lin Tian berkata, kamu gila 10.000 tahun yang lalu, tapi aku hanya bisa menyusut sangat banyak. Aku khawatir kamu akan terbunuh di sini sebelum kamu mencapai kerajaan iblis. Lin Tian tersenyum, segera, ketika kamu sampai di Gunung Suan Iblis, kamu dapat menemukan lorong kerajaan iblis. Setelah mendengar ini, iblis berkata, baiklah, ayo pergi. Keduanya kemudian pergi, dan ketiga iblis itu kembali ke Raja Singa Iblis. Setelah melaporkan situasinya, Raja Singa Iblis tertawa aneh, anak muda, gila. Raja Iblis Utara tertekan, Raja Singa Iblis, bagaimana melakukannya sekarang? Saya tidak berpikir Raja Iblis Bunga dapat melakukan apapun untuk memenangkannya. Akibatnya, dia tidak memberikan wajah, jadi tidak perlu menyimpannya, dan menyelesaikannya sesegera mungkin, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bagaimana menurutmu? Raja Iblis Utara setuju. Beritahu Raja Iblis Barat dan Raja Iblis Selatan untuk menemukan orang ini dengan cepat dan menyelesaikannya. Kata Singa Iblis. Raja Iblis Bunga tidak bisa membantunya. Bisakah kedua Raja Iblis ini? Raja Iblis Utara khawatir. Singa Iblis berkata sambil tersenyum, Raja Iblis Utara, kamu harus tahu bahwa jika Raja Iblis Barat dan Raja Iblis Selatan bergandengan tangan, mereka tidak kuat sama sekali, dan selama mereka bersama, kekuatannya dapat ditumpangkan. Ketika Raja Iblis Utara mendengar ini, dia menjawab, ya, iblis ganda yang mereka budidayakan benar-benar tidak sederhana. Pergi, biarkan mereka pergi, dan pastikan untuk bertarung dengan cepat. Iya, kemudian Raja Iblis Utara pergi, dan iblis itu berkata, Raja Singa Iblis, bagaimana dengan kita? Iblis itu menawan dan menatap singa batu dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua, istirahatlah yang baik, berbalik dan terus bertarung melawan Xian Yunzong. Iya, kedua monster itu mundur serempak, dan Raja Singa berkata pada dirinya sendiri, aku akan melihat apakah kamu bisa bertahan dari dua monster itu. Sekarang Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi menggunakan peta untuk menemukan gunung. Sampai beberapa hari kemudian, melewati sebuah kota kecil, Mo Chong menunjuk ke kota kecil itu dan berkata dengan penuh semangat, lihat, ini adalah kota di luar Gunung Moxuan, kota Moxuan. Lin Tian melihatnya dan menemukan bahwa roh jahat dalam sihir Xuan Zhen ini sangat kuat. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang berlatih sihir. Tidak hanya itu, kekuatan pengikat di sini lebih kuat dari kota Wanji, tetapi lebih lemah dari di luar, jadi ketika Lin Tian masuk, dia menemukan bahwa kekuatan itu terikat setengahnya. Di kota Wanji, seseorang di bawah makhluk abadi dapat menembus 100% kekuatan, sementara orang di atas makhluk abadi hanya dapat menembus kekuatan abadi paling banyak, tetapi tidak baik di sini. Lihat, Lindi, sihir berat menunjuk ke tablet batu di satu sisi, yang merupakan pengenalan kota. Seperti yang tercatat di atas, kekuatan pembatas yang paling kuat di sini adalah yang abadi, yang berarti bahwa yang abadi dapat meletus paling banyak di sini, dan yang lainnya adalah setengahnya. Tampaknya kekuatan pengikat Kyushu di sini memang lebih dari kota Wanji. Lin Tianxiao berkata bahwa sihir berat tidak peduli. Dia berjalan langsung di jalan dan berkata, menurut gambar, selama kamu melewati kota ini dan sampai ke belakang, itu adalah Gunung Suan ajaib. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian mengikuti Iblis Chong dan berjalan di kota kecil ini. Pada awalnya, itu normal. Orang-orang di jalan semuanya pergi sendiri, tetapi setelah beberapa saat,
semua orang menatap Lin Tian dengan aneh. Sihir berat juga merasa aneh melihat Lin Tian, kenapa, orang-orang ini menatapmu? Lin Tian tersenyum pahit, aku juga ingin tahu. Pada saat ini, seorang penjaga kios yang baik hati berkata kepada Lin Tian, anak muda, di sini, kamu harus melindungi dirimu dengan roh jahat, atau kamu akan dirasuki nanti. Ki sihir melindungi dirinya sendiri. Lin Tian bingung. Pria itu berkata, ya, ini adalah kota Xuanzhen yang ajaib. Jika tidak ada ki ajaib di tubuhmu, akan ada roh sihir yang mengalir ke tubuhmu, memengaruhi jiwamu dan membuatmu gila. Iblis. Apakah ada iblis di sini? Lin Tian terlihat penasaran. Tentu saja, orang-orang itu suka memengaruhi jiwa non-praktisi, jadi bahkan jika kamu bukan seorang praktisi, lebih baik membawa sesuatu untuk membuat dirimu terlihat seperti seorang praktisi. Lin Tian berkata, apa rohnya, Lindi? Iblis, seharusnya ada di kerajaan iblis. Lin Tian berpikir, tetapi iblis tidak mengerti, apakah itu sangat kuat. Kamu seharusnya mendengarkan Huoling, Suiling, dan sebagainya. Tentu saja, roh langit dan bumi, kekuatan sihir. Iblis menafsirkan ulang, dan Lin Tian berkata, di dunia iblis, beberapa tempat dapat mengumpulkan roh, sementara beberapa orang yang berlatih iblis dapat berkultivasi iblis dengan roh untuk membuat mereka lebih spiritual. Pada saat yang sama, iblis-iblis ini juga memiliki kesadaran mandiri, terutama semakin kuat iblis, semakin mereka sukai non-iblis. Apa yang bukan iblis? Iblis tidak memahaminya dengan baik, tetapi Lin Tian Xiao berkata, jika makhluk tidak memiliki sihir, iblis itu akan mengambil kesempatan untuk memasuki tubuhnya. Jika ringan, itu akan mempengaruhinya untuk dirasuk. Jika berat, ia akan melahap jiwanya. Apakah kamu mengerti? Iblis tiba-tiba menyadari, itulah yang terjadi. Lin Tian bingung. Saya hanya tidak menyangka bahwa ada semua medan perang kuno. Sihir berat tidak peduli apakah itu ada atau tidak, tetapi tertawa dan berkata, bagaimanapun, benda ini tidak berpengaruh padaku. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu itu memengaruhiku? Kamu dapat menggunakan bayangan ajaibku, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu juga dapat menggunakan ki sihir, jadi aku tidak takut itu akan memengaruhimu. Iblis menjelaskan. Lin Tian mengangguk dan berkata, penjelasanmu cukup masuk akal, tetapi beberapa iblis juga kuat dan lemah. Apa maksudmu? Iblis tidak mengerti ini, tetapi Lin Tian Xiao berkata, beberapa iblis kuat, dan apa yang mereka lakukan tidak sesederhana itu, jadi mereka mungkin memakan beberapa tubuh roh di senjata iblis, atau bahkan memasuki tubuh pria yang mengolah iblis dan menyerap roh pria itu. Apa, dan hal seperti itu, iblis segera mulai waspada. Bab 1697 Kemunculan Dua Raja Iblis. Lin Tian melihat bahwa iblis itu serius. Dia melihat sekeliling. Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Setelah menemukan mata aneh Lin Tian, iblis bertanya, apa maksudmu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, lihat, semua orang tidak takut, sama seperti kamu. Morseren segera mendapatkan kembali kedamaiannya dan berkata dengan wajah tebal, kamu belum membuatku takut. Aku membuatmu takut. Apakah Anda memilikinya? Petik 2. Beranikah kamu mengatakan itu? Kaulah yang menggertakku sekarang, itulah yang aku lakukan. Sihir berat sangat marah. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan mengandalkanku untuk apapun. Saya tidak ingin membawa panci. Iblis berat tapi jalan napas, lain kali menakut-nakuti aku tidak ada habisnya denganmu. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Sampai beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya aku bertemu dengan iblis yang menarik. Jangan menakut-nakuti saya tidak percaya. Lin Tian pergi ke suatu tempat dan akhirnya datang ke sebuah penginapan, tetapi hanya ada sedikit orang di penginapan ini. Pada saat yang sama, orang-orang di sini semua melakukan hal-hal mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak memperhatikan orang lain. Iblis berat tapi di belakang berteriak, Gunung Xuan Iblis ada di depan, tinggal di gedung manapun, langsung pergi ke Gunung Xuan Iblis untuk pergi. Mendengar tentang Gunung Xuan Iblis, semua orang di tempat kejadian menatap Lin Tian dan Iblis Chong satu persatu. Iblis tercengang. Ada apa? Lin Tian melihatnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya banyak orang di sini juga pergi ke Gunung Xuan Iblis. Mengapa? Iblis tidak mengerti, dan Lin Tian berkata kepada Iblis, lihat pinggang mereka, apakah mereka membawa manik-manik biru air? Iblis melihat lagi. Benar saja, semua orang di sini memiliki manik-manik biru air. Untuk apa ini? Iblis tidak memahaminya, tetapi Lin Tian Xiao berkata, ini disebut manik-manik pengusiran setan.
Beberapa tempat dengan ki iblis berat dapat didorong olehnya. Apa hubungannya dengan Gunung Moxuan? Iblis masih tidak mengerti, tetapi Lin Tianxiao berkata, lihat petanya. Apakah ada kata-kata di peta? Iblis membuka kembali gambar itu dan melihat ke bawah. Ada sebaris kata-kata kecil di atasnya, Gunung Xuanshan Iblis seperti kabut sepanjang tahun. Itu tidak dapat dideteksi oleh indera ilahi. Ini, Mocong tidak tahu bagaimana membantah, tetapi Lin Tian menemukan tempat untuk duduk. Adapun orang-orang itu, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali dan terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Morgan Chong bingung, mengapa mereka semua menatap kita sekarang? Karena kamu mengatakan Magic Xuanshan. Apa bedanya bagiku? Jika saya tidak salah, orang-orang ini sangat khawatir tentang orang lain yang akan pergi ke Gunung Moxuan. Lin Tianbian berkata, menatap orang-orang, berniat untuk melihat apa yang sedang mereka diskusikan. Setelah beberapa saat, iblis tidak mengerti, bagaimana kamu bisa datang ke sini. Jangan bilang, kamu tertarik dengan manik-manik pengusiran setan ini. Petik 2. Tidak, saya iblis yang kuat, dia ada di kerumunan, dan dia tersembunyi dengan baik. Di kerumunan, beberapa iblis yang kuat, dia bisa mengambilnya, dan kemudian mengendalikan tubuh orang lain, yang tidak dapat dideteksi. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Iblis tidak mengerti lebih banyak, dan Lin Tian berkata, barusan dia memperkirakan untuk melemparkan, mengungkapkan napasnya, dan saya mengetahuinya. Tapi sekarang dia tidak memiliki gips, dan dia bersembunyi. Jangan semua orang di sini memiliki kecurigaan, kata iblis. Jangan khawatir, aku bisa menggali penjara apapun selama mereka diidentifikasi olehku satu persatu. Kata Lin Tianxin. Iblis berat suara, lihat Lin Tian, menunggu Lin Tian mengetahui apa yang disebut roh. Pada saat ini, sekelompok orang keluar, juga dengan manik-manik pengusiran setan, dan sepertinya akan datang. Saya melihat pemimpin, seorang pemuda, dengan wajah serius menatap orang-orang, bagaimana kabarmu, semuanya? Mereka semua berkata, Anda bisa mulai di malam hari. Baiklah, kalau begitu persiapkan dengan baik, dan kita akan berangkat di malam hari. Pemuda itu berkata, siap untuk pergi, tetapi ketika dia menemukan Lin Tian dan Mocong yang aneh, dia datang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke Gunung Xuan Iblis juga? Lin Tian dan pemuda itu tersenyum dan berkata, nama saya King Aniu. Saya dari keluarga King di kota susunan Xuan Sihir. Keluarga King kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mereka tahu Gunung Xuan ajaib dengan sangat baik. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat bergabung dengan kami di malam hari. Kami akrab dengannya. Bergabunglah denganmu. Sihir berat aneh bertanya, Hijau Aniu berkata sambil tersenyum, iya, bergabunglah dengan kami, peduli bersama, tetapi Anda harus membayar sejumlah uang. Petik 2. Uang. Iblis itu tercengang, dan King Aniu berkata sambil tersenyum, iya, semuanya, 100 juta batu warna-warni. Ketika saatnya tiba, keluarga King kami akan mengatur konvoi dengan Anda. Iblis memandang Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, mari kita hitung keduanya. Lin Tian segera membayarnya, dan King Aniu segera membiarkan orang mendaftar, dan kemudian membiarkan mereka menunggu malam tiba. Tetapi iblis bertanya lagi, mengapa malam tiba? Sihir Xuanshan sangat kuat di siang hari. Bahkan jika ada manik-manik pengusiran setan, mereka tidak berguna. Tapi di malam hari, mereka akan lebih kurus dan tidak terlalu berbahaya. Banteng muda itu menjelaskan. Setelah suara sihir yang berat, Hijau Aniu hanya membawa orang itu untuk pergi, tetapi orang yang sekarang, terus menunggu dengan tenang di dalamnya. Iblis itu berat tapi tertekan, Gunung Xuan Iblis ini, memiliki begitu ajaib. Sebagai satu-satunya jalan kembali ke kerajaan iblis, itu tidak mudah. Lin Tian tidak berpikir itu ajaib, seolah-olah dia telah mengharapkannya. Bukankah kamu selalu datang sendirian? Katanya, bagaimana Anda bisa membayar kali ini? Dan mempercayai pendamping mereka. Petik 2. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku hanya penasaran. Penasaran tentang apa? Iblis tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa ada iblis di sini? Dan iblis akrab dengan orang-orang muda ini. Baru saja, mereka masih menggoda satu sama lain. Petik 2. Apa? Mana? Sihir berat melihat sekeliling, dan Lin Tian segera menarik matanya ke belakang dan berkata, jangan bersemangat, aku akan tahu di malam hari. Mengapa di malam hari? Tidak bisakah kamu memberitahuku sekarang? Petik 2.
Selamatkan rumput dan menakut-nakuti ular. Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi iblis tidak mengerti lagi. Jika Anda bertarung, Anda akan bertarung. Apa yang kamu takutkan? Saya ingin menangkap iblis itu, tetapi ada banyak orang di sini, dan ada banyak peluang baginya untuk melarikan diri, jadi saya harus menunggu malam, dan kemudian saya akan mulai ketika saya punya kesempatan. Iblis menatap Lintian dan berkata, kamu semakin beracun. Tapi tepat setelah suara itu jatuh, dua orang lagi datang dari luar, dan kedua orang ini memancarkan roh jahat. Orang-orang penasaran tentang bagaimana orang-orang iblis itu datang. Hanya dua orang ini, kulit biru air, kulit hijau, dan dua orang yang memiliki satu sudut di atas kepala mereka. Ketika mereka melihat kedua pria itu, mereka langsung terkejut. Beberapa orang bergumam, Raja Iblis Barat dan Raja Iblis Selatan. Ya, mereka, Raja Iblis Air dan Raja Iblis Kayu. Orang-orang segera berdiskusi. Seluruh penginapan ramai, tetapi kedua Raja Iblis itu menatap area di mana Lintian dan Iblis Chong berada. Setelah Iblis Berat Leng selanjutnya berkata, sepertinya Raja Iblis Barat dan Raja Iblis Selatan akan menemukanmu dan membuat masalah. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.